Budaya kerja di Indonesia versus budaya kerja di Korea. Kira-kira apa sih perbedaan antara budaya kerja di dua negara ini? Tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Dermayu Korea, channel Wong Dewe. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang mungkin belum tahu siapa saya kenalin dulu diri saya. Nama saya Rudin atau boleh teman-teman panggil Rudin. Sebelum kerja di Korea Selatan itu saya pernah bekerja sebagai mekanik di Indonesia selama 3 tahun, tepatnya di Mitsubishi Motor. Mas, kenapa kok bisa jadi mekanik? Ceritanya setelah lulus SMK itu karena tinggi saya itu cebol alias codek, cowok pendek, kurang dari 160 cm. Dulu itu ketika melamar pekerjaan, mayoritas perusahaan itu selalu menerapkan persyaratan tinggi badan. Tinggi badan minimal 165 ke atas, 165. Jadi saya yang cebol-cebol ini waktu lihat pendaftarannya aja udah insecure duluan gitu kan. Tinggi badan lagi. Tetapi beruntungnya ada lowongan kerjaan yang nggak ada persyaratan tinggi badan, yaitu lowongan jadi mekanik. Ikutlah saya, akhirnya lolos. Nah, jadilah saya mekanik selama 3 tahun. Dari kurun waktu 2013 akhir sampai akhir tahun 2016. Tapi kalau teman-teman kira saya pinter permesinan, jangan ya, karena saya nggak tahu apa-apa. Ibaratnya jadi mekanik juga sekedar melakukan ini aja, servis rutin aja tahunya. Kalau untuk yang trouble itu masih blow on ya teman. Jadi jangan tanyakan itu ya, karena memang jadi mekanik juga terpaksa men. Nah, sekarang ini setelah saya bandingkan selama kerja di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun dan sekarang sudah masuk ke tahun keempat kerja di Korea Selatan, ada beberapa hal yang saya temukan itu sangat berbeda dari budaya kerja di Indonesia dengan budaya kerja di Korea Selatan. Yang pertama kita lihat dari segi masa trainingnya. Di Indonesia itu rata-rata ada masa training kayaknya ya. Ada masa training, jadi gaji yang diterima itu awal-awal itu nggak full. Tapi di Korea, walaupun ada beberapa pabrik yang menerapkan susubgigan masa training, tapi dari pengalaman saya pribadi ya, sekali lagi pengalaman tiap orang berbeda-beda, tetapi dari pengalaman saya pribadi selama ganti-ganti pabrik 3 atau 4 kali ini ya, walaupun kita itu baru pertama kali kerja 1 bulan pertama, tetapi gaji yang saya terima itu selalu full loh. Ini nggak pernah saya itu pindah pabrik terus awal-awal kerja gajinya lebih kecil dari karyawannya, itu nggak pernah, selalu disamakan ya teman-teman, walaupun baru datang kerja beberapa bulan. Jadi hitungannya itu selalu disamakan dengan karyawan yang lama. Perbedaan yang kedua yaitu mengenai budaya waktu. Orang-orang Korea itu rata-rata senangnya itu budaya, kalau untuk Chulgen masuk kerja itu lebih senang ilcik, datang lebih awal. Ibaratnya jam kerja itu jam setengah 9, tetapi orang Korea itu jam 8 pun udah datang di pabrik. Karena berbeda dengan di Indonesia, masuk kerja jam setengah 9 ya kita datangnya jam setengah 9, celuk absennya jam setengah 9 lebih ya kan. Tetapi di pabrik-pabrik di Korea itu rata-rata minimal 15 menit sebelum waktu masuk kerja itu udah ada di pabrik ya, udah standby, udah menyiapkan pekerjaan, Iril Junbihago, menyiapkan pekerjaan. Bahkan ada beberapa pabrik yang 30 menit sebelumnya itu sudah harus ada di pabrik, standby di pabrik. Saya pernah mengalami ya, jam kerjanya jam setengah 9 tapi jam 7.50 udah di pabrik. 40 menit nggak dihitung lembur. Jadi 40 menit itu nyiapin kerjaan, nempelin lem lah apalah, dan itu nggak dihitung lembur. Dan di Korea itu memang banyak yang seperti itu. Jam kerjanya jam setengah 9 tapi 15 menit sampai 30 menit lebih awal harus sudah ada di pabrik. Itu adalah perbedaan yang kedua, yaitu perbedaan dengan mengenai budaya waktu. Lalu perbedaan yang ketiga adalah budaya ketika memarahi ya. Pas kerja di Tangerang dan di Jakarta itu kan namanya mekanik kan ya, orang kampung Indramayu, wong desa datang ke kota ngomongnya waktu itu masih lo gue, ceban, gocap, cepe itu masih lekat di bibir waktu itu kan, ngomongnya masih Jakartaan, Tangerangan. Interaksinya kan interaksi langsung, jadi kalau kita benerin mesin terus melakukan kesalahan gitu kan, ngomongnya kan rugi, konsumen kan dirugikan. Itu manajer itu
ngomelnya langsung ke mekaniknya loh, siapa yang ngerjain, kamu ini saya kira ya, dengan sombongnya ketika saya mendaftar kerja di Korea, apalah kan, di Indonesia saya pernah jadi mekanik kan, pernah dimarahin sama cemen lah apa sih. Ternyata setelah saya sampai di sini, orang Korea itu kalau marah itu simpret loh, lebih kejam, lebih sadis dibanding dengan Indonesia. Karena orang Indonesia itu lebih ke nggak enakan ketika mengomelin bawahan atau rekan kerja. Tapi orang Korea itu kalau marahin itu ya men, ini pengalaman saya pribadi, bener-bener lucu, antara lucu apa sedih ya. Jadi suatu ketika saya itu lagi ke toilet, terus mesin itu rusak ya. Saya kan nggak tahu kan. Nah, mandor itu dari lantai 3 men, lantai 3. Saya di lantai 3 habis ke toilet, mandor saya itu di lantai 2. Suara mandor saya di lantai 2, saya di lantai 3 itu kedengeran. Padahal mandornya di ujung, saya di ujung lantai 3, kedengeran men, saking kerasnya. Wow. Itu orang-orang tuh kalau marah bikin sakit hati. Makanya buat teman-teman yang belum kerja di Korea ya, kalau mungkin buat teman-teman yang sudah sudah paham lah, sudah familiar. Tapi buat teman-teman yang belum mempunyai pengalaman kerja di Korea, jangan gampang sakit hati. Karena memang budaya Korea itu, orang Korea itu ketika memarahi itu agak kasar ya, agak sakit hati. Apalagi kalau kita itu ngerti bahasanya, lebih sakit lagi, lebih miris lagi. Makanya jangan mudah sakit hati, jangan mudah baperan kalau kerja di Korea. Karena mudah orang Korea itu kalau marahin, pokoknya kalau orang Korea marah itu pengen kita berantem gitu. Udah berantem aja gitu. Nah, tetapi enaknya orang Korea itu ketika mereka memarahi itu 15 menit, 10 menit setelah itu ya udah nggak ada apa-apa, kayak nggak ada masalah lagi, udah biasa lagi, kita udah ketawa lagi, udah ngopi bareng lagi, udah cengar-cengir lagi, udah guyon lagi istilahnya kan. Berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu ketika marah, 1 bulan setelahnya masih dendam sama yang marah, sialan lu bang. Begitu men orang Indonesia. Kalau orang Korea kan walaupun dia marahnya itu eksplosif, tetapi cepat reda, nggak nyampe 1 jam, 10 menit, 15 menit udah reda lagi, udah baikan lagi. Kalau orang Indonesia walaupun marahnya pelan, tapi dendamnya itu bertahan sampai mati kayaknya. Itu perbedaan yang kedua ya, mengenai budaya ketika memarahi. Lalu mengenai budaya kedisiplinan. Orang Korea itu seneng banget disiplin. Jadi ibaratnya kita naruh kunci nih di mana gitu kan, ya harus di situ lagi, nggak boleh dipindah kemana. Walaupun naruhnya sama, tapi harus disamakan lagi. Orang Korea itu kalau masalah disiplin itu benar-benar ya, mereka sangat-sangat disiplin, berbeda dengan orang-orang di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu kayaknya lebih terlalu santai dan terlalu berleha-leha, berbeda dengan di Korea. Nah, yang saya temukan mencolok perbedaannya itu di ketiga ini. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau mau kerja di Korea itu jangan baperan ya teman-teman. Karena orang Korea itu memang eksplosif sekali, tetapi gampang reda. Sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.